salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Senin 14 Oktober 2024. Tentu kita akan memulai aktivitas kita. Namun sebelumnya, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga pada pagi ini, dan kami akan memulai aktivitas kami. Sebelumnya ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu bagi kami. Berkatilah kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya kami boleh juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat renungan kita pada hari ini, Senin 14 Oktober 2024, diambil dari Daniel 4 ayat 32. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menyadari dan juga untuk merenungkan bahwa Tuhan berdaulat dalam kehidupan kita. Artinya, mengakui kedaulatan Tuhan dalam kehidupan. Raja Nebukadnezar memiliki kerajaan yang besar dan luas. Ia adalah seorang raja yang sangat berkuasa. Namun, ia menjadi angkuh dan sombong. Akibat keangkuhan dan kesombongannya itu, Tuhan menghukum dia. Pada ayat ini, Tuhan berfirman melalui mimpi raja. Daniel lah yang menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar itu. Inilah intinya. Nebukadnezar akan diusir dari antara manusia, dan ia akan hidup seperti binatang, makan rumput seperti lembu. Ia akan tinggal di dalam alam liar selama 7 masa atau 7 waktu, hingga pada suatu waktu ia menyadari bahwa Tuhan adalah yang maha tinggi, Allah yang maha tinggi, yang memerintah atas kerajaan manusia. Tuhanlah yang memberikan kekuasaan kepada siapa Dia kehendaki. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ayat ini menyatakan penghakiman atas kesombongan Raja Nebukadnezar yang tidak mengakui bahwa kekuasaannya berasal dari Allah. Tetapi juga ayat ini menegaskan tentang kebesaran Allah sebagai penguasa tertinggi atas segala sesuatu. Apa yang dapat kita petik dari firman Tuhan pada hari ini untuk menjadi pengajaran bagi kita, orang percaya yang hidup pada zaman ini? Pertama, agar kita menjauhkan diri dari kesombongan. Kesombongan selalu mendahului kehancuran. Kesombongan membawa keruntuhan. Di sini, kesombongan Nebukadnezar menyebabkan dia dihukum. Allah tidak membiarkan kesombongan, terutama dari mereka yang memiliki kekuasaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita perlu renungkan, apakah kita memiliki kesombongan dalam hidup kita yang membuat kita sulit mengakui campur tangan Tuhan? Kesombongan akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita menjauhkan tinggi hati dan kesombongan. Yang kedua, agar kita mengakui kedaulatan Tuhan, kedaulatan Allah atas kehidupan ini. Tuhanlah yang berdaulat atas segala sesuatu, termasuk kehidupan kita sendiri.
Dan kita perlu mengakui serta menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada kita, yang kita miliki, yang kita capai adalah berasal dari Tuhan. Tuhan memiliki kendali penuh atas kehidupan kita. Dan untuk itu, marilah kita selalu berserah diri kepada Tuhan dan memohon hikmat-Nya dalam menjalani kehidupan kita ini. Yang ketiga, agar kita menyadari bahwa kerendahan hati sering dibentuk melalui ujian dari Tuhan. Ujian atau kesulitan hidup merupakan cara Tuhan untuk membentuk kerendahan hati dalam diri kita. Seperti Nebukadnezar, bisa jadi kita harus melewati proses yang sulit dan lama sebelum menyadari kesalahan kita dan mengakui kedaulatan Allah atas kehidupan kita sendiri. Tantangan hidup, penderitaan, pergumulan berat dalam hidup kita bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk bertumbuh dalam iman dan kerendahan hati. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita untuk belajar dari pengalaman hidup, berpegang pada janji Tuhan bahwa Dia akan memulihkan kita pada waktunya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami, juga atas firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan pada pagi hari ini. Tuhan, berkatilah firman-Mu bagi kami semua. Pagi ini kami mengingat saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka. Biarlah mereka kiranya memperoleh penghiburan yang dari Tuhan, juga memperoleh kekuatan, sehingga mereka mampu melihat bahwa di dalam semuanya itu ada rencana Tuhan bagi kehidupan mereka. Demikian juga Tuhan yang dalam keadaan sakit, kiranya mereka boleh menerima pemulihan dan kesembuhan yang dari Tuhan. Jika ada dari antara mereka pada hari ini atau minggu ini akan menjalani tindakan dari dokter, kiranya itu membawa kebaikan bagi mereka semua, membawa kesehatan dan juga pemulihan. Berkatilah Tuhan proses pengobatan yang sedang mereka jalani. Kami juga berdoa untuk keluarga yang mendampingi atau menjaga. Kiranya mereka dikuatkan oleh Tuhan. Kiranya mereka juga memiliki pengharapan akan kasih karunia Tuhan bagi keluarga yang dalam keadaan sakit. Terutama juga ya Tuhan, kiranya masing-masing setiap orang boleh bertumbuh dalam iman mereka, walaupun dalam kondisi sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, hari ini kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, melalui seluruh aktivitas kami. Berkatilah kami Tuhan, lindungilah kami Tuhan, dan tuntunlah kami dalam melakukan kegiatan kami. Kiranya membawa sukacita bagi kami, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.